Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan mengintegrasikan project yang telah kita buat sebelumnya dengan library animasi yang bernama GSAP atau GreenSock Animation Platform. Di sini sudah saya cantumkan official websitenya, kalian bisa coba cek-cek juga terkait library ini. Library ini akan kita gunakan untuk mengubah data-data di web kita menggunakan event scrolling. Karena sampai sekarang datanya masih statik, belum berubah ketika di scroll ataupun diklik. Jadi kita akan gunakan library ini. Langkah yang pertama kita akan install menggunakan command npm install gsap. Pastikan kita menggunakan not versi 20. Jika belum, bisa ketikkan npm use 20. Seperti ini. Jika sudah versi 20, kita akan install dengan cara npm install gsap. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Jika sudah, akan menampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita akan ubah file nux.config.ts ini. Lalu kita akan menambahkan field build transpile ini. Ini ada di official dokumentasi di websitenya. Jadi kita tambahkan di sini agar library berjalan dengan normal. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan import library GSAP-nya itu di bagian composition API. Berarti kita buka file pages index.view ini. Kita akan import plugin scroll trigger-nya yang disediakan oleh library GSAP ini. Karena kan kita perlu event scrollingnya ya, jadi kita akan gunakan plugin scroll trigger-nya. Kalian bisa coba cek di official website-nya itu yang plugin scroll trigger ini. Seperti itu. Berarti kita tambahkan dulu di bagian sini import library sampai sini. Nah, jadi kita akan gunakan si library GSAP ini dan plugin scroll trigger-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan siapkan beberapa variabel penampung untuk animasi ini. Yaitu ada variabel ctx, kemudian variabel action icon, main image, main text, dan backdrop image. Jadi variabel-variabel ini adalah untuk penampung komponen HTML yang akan kita jalankan animasinya. Jika kalian lihat di kode yang telah kita kerjakan gitu ya, ada ref seperti ini, backdrop image, yang bagian ini yang telah kita ketikkan di tahap sebelumnya. Kemudian ada ref main image seperti ini. Jadi kita akan tambahkan di composition API. Di sini kita akan coba ketikkan si kodenya itu seperti ini. Jadi ctx itu buat penampung si konteks GSAP-nya. Kemudian untuk 4 variabel ini untuk action icon, main image, main text, dan backdrop image itu untuk komponen HTML yang akan kita animasikan. Jadi ada backdrop image yang bagian background wrapper ini untuk animasi di belakang layar ini. Jadi ketika di scroll di bagian belakang ini tuh berubah. Jika kalian lihat nih ya, berubah. Kemudian yang kedua itu ada main image. Jadi main image itu yang bagian sini. Jadi ketika di scroll berubah juga. Kemudian yang ketiga ada main text. Main text itu yang bagian ini. Kalau kalian lihat main text itu ada di information list ini. Dan yang terakhir action icon itu yang icon ini. Jadi ketika di scroll ke paling bawah
dia nanti akan menghilang. Ketika dia bukan icon di item yang paling terakhir, dia tidak akan hilang gitu. Seperti itu. Oke, kita coba save dulu di sini. Di bagian sini kita save dulu. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu registrasi plugin scroll trigger ke library GSAP-nya. Jadi kita akan tambahkan di bagian bawah ini GSAP register plugin scroll trigger di bagian sini. Jadi variabel GSAP itu yang ada di sini, dia memakai variabel tersebut. Kemudian ini scroll triggernya dari sini juga. Jadi cukup memanggil seperti ini saja sudah cukup gitu. Oke. Selanjutnya itu kita akan menambahkan dua callback yang baru, yaitu onMounted dan onUnmounted. Dua callback ini merupakan callback bawaan dari Vue.js terkait view lifecycle-nya. Jadi ketika sederhananya itu, jadi ketika callback onMounted itu akan terpanggil jika semua komponen HTML sudah tersedia atau bisa diakses gitu ya untuk lifecycle-nya. Dan callback onUnmounted ini akan terpanggil ketika semua komponen sudah tidak terlihat. Contohnya saat user close tab browser seperti ini atau pindah halaman lain. Jadi kita akan gunakan dua callback itu untuk integrasi animasi ini. Jadi di bawah sini kita akan ketikkan on mounted seperti ini. Jadi kita tambahkan fungsi di dalamnya seperti ini. Dan juga selanjutnya on unmounted kita ketikkan seperti ini. Jadi nanti kita akan tambahkan kodenya itu di dalam dua callback ini. Nah, sudah saya sediakan juga deskripsi di text notion-nya terkait fungsi atau callback on mounted dan on unmounted ini. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk penggunaan library GSAP Linux ini, kita bisa menggunakan fungsi gsap.context. Jadi gsap.context itu kita simpan di variabel penampung yang ctx sebelumnya itu di bagian onMounted ini. Jadi ketika semua komponen HTML sudah ready, kita simpan ke variabel ctx tersebut. Nah, jika ternyata si halaman websitenya di close atau si callback ini terpanggil nih ya, si onUnmounted ini, kita akan revert si konteks GSAP-nya itu. Ini adalah best practice-nya dari si official website-nya juga. Jadi kita akan gunakan kodenya itu seperti ini. Jadi kita tambahkan dulu untuk animasinya itu di bagian onMounted ini. Jadi nanti di sini untuk bagian animasinya. Lalu kita reset state-nya itu di callback onUnmounted ini. Oke. Jika sudah, kita akan bergerak ke tahap berikutnya, yaitu mengambil ukuran dari tiga komponen yang telah kita buat sebelumnya, yaitu komponen konten gambar, kemudian konten teks, lalu gambar background. Kenapa harus ada ambil ukuran tingginya? Karena kan tiga komponen ini itu menggunakan data array ya, jadi kita perlu ukuran agar bisa kita scrolling. Jadi ketika saya buka lagi yang hasil finalnya, jadi ketika scrolling itu akan full satu satu komponen ini tingginya. Jadi tidak akan berhenti di tengah jalan. Jadi ketika di scroll tuh full satu komponen tingginya karena menggunakan kode ini.
yaitu atribut client hack ini. Nah, saya coba copy paste saja. Saya coba tambahkan di bagian sini di dalam animate page ini. Jadi main image itu ref-nya, dan ingat ketika reactive variable atau yang ada ref seperti ini, kita akan menggunakan dot value untuk mengambil isinya. Karena main image itu array, karena di sini array kan ya, maka dia bisa lebih dari satu. Oleh karena itu di value-nya, karena array, kita tambahkan index 0. Jadi ini tuh item pertama, index 0 itu. Jadi untuk index 0 atau elemen pertama, kita akan ambil atribut client height-nya. Kita bisa coba cek juga menggunakan console log terkait tinggi masing-masing si variabel ini. Saya coba ketikkan dulu main text, lalu backdrop image height. Saya coba save, kemudian saya coba jalankan npm run dev, kemudian saya coba buka websitenya lagi, lalu klik kanan, inspect element, lalu buka console. Nah, kalau kalian lihat untuk main image height-nya itu 655 pixel yang bagian ini tadi sebelum di inspect element. Lalu main text height-nya ini 256 pixel sesuai dengan yang kita set sebelumnya di bagian ini. Kemudian untuk backdrop image-nya itu kita set 815 pixel yang ini. Jadi nanti ketika di scroll itu akan full satu komponen tingginya. Nah, kalau kalian lihat kan ini untuk yang komponen teks itu 256 pixel kan. Di sini juga untuk teksnya itu 256 pixel. Jadi sama dengan yang kita set juga di tahap sebelumnya. Oke, saya coba hapus untuk lognya. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan satu variabel baru sebagai penampung timeline GSAP ini. Jadi fungsi dari timeline ini adalah agar animasi yang telah kita buat sebelumnya berjalan secara berurutan atau sequence. Jadi agar tidak saling tabrakan antar animasi. Maksudnya tabrakan itu saling kejar mengejar gitu. Jadi tidak berurutan. Jadi yang harusnya komponen A dulu baru komponen B yang muncul, tapi ini malah berbarengan gitu munculnya. Itu kita bisa siasati dengan menambahkan variabel baru untuk penampung GSAP timeline seperti ini. Oke, nah setelah persiapannya sudah selesai semua seperti ini, kita akan membuat animasi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama atau animasi pertama kita akan buat untuk mengganti bagian introduction dengan item budaya pertama secara vertical scrolling. Di sini kita akan menggunakan komponen ID dan kelas sebagai identifier terhadap library GSAP. Karena yang sebelumnya telah saya sebutkan kan ada kelas sebagai identifier seperti ini, dan ada juga ID seperti ini untuk identifier terhadap animasi library GSAP ini. Oke. Selanjutnya itu kita akan menggunakan variable timeline yang telah dibuat sebelumnya, yang ini. Kita akan memanggil fungsi add label dan fungsi to menggunakan skema chain function. Maksudnya itu chain function itu seperti ini. Jadi ketika sudah memanggil satu fungsi, akan memanggil fungsi lainnya di dalam satu variabel. Jadi setelah menggunakan add label bisa menggunakan fungsi to lagi, menggunakan fungsi to lagi, dan seterusnya. Itu yang dinamakan chain function. Nah,
fungsi add label sendiri adalah penanda bagian animasi di timeline gitu. Jadi ketika sewaktu-waktu kita perlu mengulang animasi, kita bisa mencari menggunakan identifier label tersebut di library GSAP ini. Jadi yang pertama itu kita akan hide title page animation. Nah, saya coba jelaskan lagi untuk fungsi itu yang ada di sini. Untuk fungsi itu adalah fungsi yang menentukan tujuan komponen kita selanjutnya. Jadi contohnya itu tuh ini identifier komponennya y-200 duration 1. Jadi artinya itu kita akan menentukan komponen yang memiliki ID author image, berarti nama gambar author, posisi vertikalnya itu dikurangi sebanyak 200 pixel dengan durasi 1 detik. Jadi kalau dikurangi 200 pixel otomatis akan bergerak ke atas dalam 1 detik karena kalau kalian ingat sumbu Y itu dari atas ke bawah ya. Saya kasih lihat contoh di bagian official dokumentasinya. Nah, yang GSAP ini contohnya X100, berarti ketika X-nya itu ke kanan, berarti kan ini nilainya positif ya X. Sumbu X itu dari kiri ke kanan, dan untuk sumbu Y itu dari atas ke bawah. Jadi ketika sumbu X-nya positif, dia akan bergerak ke kanan. Jika sumbu X-nya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Begitu pula dengan sumbu Y. Jika Y-nya itu positif, akan bergerak ke bawah karena ditambah 100. Jika Y-nya itu negatif 100, berarti akan naik 100 pixel ke bagian atas. Jadi itu kita bisa cek jika dia nilainya negatif, berarti dia akan bergerak ke atas untuk sumbu Y ini. Jika dia 200 seperti ini, maka akan bergerak ke bawah. Jadi ini bisa kalian coba-coba juga jika masih bingung, karena ini terkait dengan sumbu X dan Y di matematika juga. Nanti saya coba perlihatkan bentuk visualnya. Sebelum itu saya coba jelaskan juga contoh lainnya di sini. Jadi di sini tuh ada fungsi itu dengan atribut atau identifier main image, kelas main image. Lalu y-nya itu main image height, negatif main image height dengan durasi 1 dan ada simbol baru yaitu simbol siku kiri ini. Jadi artinya itu komponen yang memiliki kelas main image, karena kan sebelumnya itu pakai pagar ya, berarti ini tuh ID. Sedangkan yang ini adalah titik main image, berarti ini tuh adalah kelas, artinya bukan ID. Jadi komponen yang memiliki kelas main image agar posisi vertikalnya itu dikurangi ukuran komponen tersebut dengan durasi 1 detik. Nah, seperti yang final akhir ini, yang hasil akhir ini, jadi ketika di scroll itu dia posisi vertikalnya naik sebanyak tinggi komponen tersebut. Jadi seolah-olah berganti datanya. Ini maksudnya negatif di sini. Jadi ketika dia y-nya positif, dia akan bergerak ke bawah, sedangkan jika dia ditambah dengan negatif value seperti ini, dia akan bergerak vertikalnya itu ke atas. Kemudian untuk simbol baru yang kurung siku ini merupakan perintah agar animasi ini dijalankan bersamaan dengan animasi sebelumnya gitu. Jadi di timeline ini bisa sequence dan juga bisa berbarengan. Nah, perlu diingat juga alasan menggunakan identifier class itu karena kita memiliki banyak item array yang akan diset animasi scroll up-nya. Jadi yang paling memungkinkan itu menggunakan identifier class dibandingkan dengan ID. Jadi kita akan gunakan kode berikut ini untuk
menghilangkan introduction-nya. Saya coba tambahkan dulu di bagian sini. Nanti saya coba tampilkan dulu bentuk visualnya. Saya coba save, kemudian saya coba refresh. Untuk animasi ini belum menggunakan scroll trigger. Kenapa? Karena untuk pengerjaan animasi itu tahap pertamanya itu dibiarkan secara otomatis terlebih dahulu seperti ini. Jika sudah oke sampai akhir baru ditambahkan scroll trigger. Kenapa? Karena kita akan cek dulu animasinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Nah, di sini semua animasinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya coba jelaskan dulu untuk masing-masing si animasinya. Yang pertama itu ada animasi, kita akan ambil komponen yang memiliki ID author image. Nah, kita cek yang ID author image itu komponen gambar ini. Kemudian kita perintahkan komponen tersebut agar posisi vertikalnya itu dikurangi 200 pixel. Kenapa? Dikurangi 200 pixel karena agar ada efek menghilang seperti ini. Jika dia minus 200 pixel berarti dia akan bergerak ke bagian atas. Jika dia posisinya plus seperti ini, dia akan bergerak ke bawah. Saya coba lihat yang bagian fotonya, dia bergerak ke bawah ya kalau dia bernilai positif. Jika dia bernilai negatif, dia bergerak ke atas. Itu perbedaan antara nilai negatif dan positif untuk sumbu Y ini. Jika dia sumbu X, maka ketika positif akan bergerak ke kanan, lalu jika dia negatif akan bergerak ke kiri. Seperti itu. Lalu animasi yang kedua itu untuk komponen yang memiliki ID author name. Berarti author name itu yang tulisannya Erfran Darmawan. Untuk posisinya sama, dinaikkan 200 pixel dengan durasi 1 detik. Dan di sini juga ada simbol siku kiri, berarti berjalan bersamaan dengan animasi sebelumnya yang ada di sini. Begitu pula dengan yang author brand sama seperti author name, animasinya seragam, jadi hilang secara bersamaan. Lalu di sini ada class main image, class type description, dan backdrop image. Jadi kita akan ambil komponen yang memiliki class main image ini, lalu kita set tinggi posisi vertikalnya dikurangi tinggi komponen tersebut. Jadi seolah-olah akan tergantikan oleh item selanjutnya. Begitu pula dengan site description, lalu juga backdrop image yang belakangnya. Jadi gambar belakang, gambar image, gambar utama di sini dan teksnya juga akan berganti. Kemudian yang action title itu, yang action title ini adalah di bagian yang read story-nya, yang teks read story yang ini. Jadi kita akan set si read story-nya itu menghilang juga seperti itu. Untuk yang icon action iconnya juga sama seperti ini. Oke, itu adalah hasil yang diharapkan dari animasi bagian pertama. Jika kalian mengalami kesulitan atau kendala atau masih bingung terkait bagian pertama ini, kalian bisa coba chat di grup Discord. Nanti saya coba bantu untuk masalah tersebut. Terima kasih dan semoga bermanfaat.